Hai Sobat Atax, bertemu lagi dengan saya Purwadi Nugroho di channel YouTube Desain Kita Atax Indonesia. Pada part 2 kali ini kita akan melanjutkan dari part yang pertama, yaitu tentang alur-alur dan juga tahapan-tahapan dari pemeriksaan. Bagi Sobat Atax yang masih belum menonton part pertama, ada link di atas ini. Silahkan Sobat Atax bisa mengeklik untuk mengikuti dan juga menyaksikan video yang part pertama kemarin. Nah, saat ini kita akan lanjut ke video yang part kedua. Apa aja sih alur-alur dari pemeriksaan? Nah, jika Sobat Atax penasaran, yuk kita belajar bareng-bareng di channel YouTube ini. Stay tune. Oke, Sobat Atax, kita akan belajar tentang apa sih alur-alur tentang kegiatan pemeriksaan pajak ketika pemeriksa pajak itu mengunjungi wajib pajak, yaitu pemeriksaan lapangan. Nah, kenapa kok kita memakai contoh yang ini? Kok kenapa nggak pemeriksaan kantor? Karena pemeriksaan kantor mungkin sedikit lebih simpel ya dibandingkan pemeriksaan lapangan. Jadi kita akan ambil alur-alur ketika ada yang namanya pemeriksaan lapangan. Pertama, wajib pajak biasanya mendapatkan SP2 alias surat perintah pemeriksaan. Nah, biasanya pemberitahuan ini disampaikan baik secara pos maupun secara langsung oleh petugas pajak kepada wajib pajak. Tahapan kedua adalah biasanya wajib pajak diundang untuk bertemu dengan pemeriksa pajak, bisa di kantor pajak maupun juga di lapangan, di tempat wajib pajak. Nah, di pertemuan pertama ini biasanya petugas pajak akan menggali tentang gambaran umum proses bisnis. Mereka akan biasanya menanyakan tentang alur pembelian, alur penjualan, supplier-supplier utamanya, juga customer-customer utamanya. Bagaimana sih ketika terjadi proses penjualan, apakah harus lewat PO, apakah bisa penjualan langsung, apakah harus uang muka dulu, ketika pembelian apakah harus mengeluarkan PO dulu, apakah harus membayarkan di depan dulu, dan lain-lain. Lalu juga estimasi biaya gaji, apa aja yang dijual, operational cost-nya kisaran berapa, dan lain-lain. Sehingga petugas pajak ingin menggali lebih dalam tentang gambaran umum proses bisnis. Nah, jangan lupa Sobat Atax bisa mempersiapkan hal itu, lalu juga biasanya akan diminta yang namanya akte pendirian, akte perubahan dari perusahaan. Lalu juga Sobat Atax diminta biasanya untuk membuat yang namanya struktur organisasi. Pastikan yang namanya direktur dari PT atau CV itu juga hadir dalam pertemuan pertama. Biasanya juga petugas pajak akan langsung bertanya kepada direktur CV dan PT tersebut. Lalu petugas pajak biasanya juga akan meminta yang namanya dokumen-dokumen, buku, catatan, dan lain-lain untuk dipinjam. Jangan lupa kita juga biasanya menyiapkan data-data, dokumen, buku-buku, catatan tersebut dan memberikan yang namanya tanda terima. Nah, itu boleh juga kita ajukan kepada petugas pajak. Nah, biasanya petugas pajak saat ini juga meminta seluruh dokumen-dokumen itu berupa soft copy. Jadi jika Sobat Atax mempunyai dokumen-dokumen secara soft copy, mungkin itu akan membantu proses petugas pajak untuk memeriksa dengan lebih cepat. Setelah itu, kita tunggu aja prosesnya karena petugas pajak juga membutuhkan waktu untuk bisa menganalisis dan juga memeriksa, juga mencari resiko dan juga mungkin mengaudit transaksi-transaksi keuangan kita selama periode pemeriksaan tersebut. Nah, kita tunggu aja hasilnya, dan ketika nanti keluar yang namanya SPHP alias surat pemberitahuan pemeriksaan, nah barulah dari SPHP tersebut kita tahu bahwa apa sih yang menjadi permasalahan atau apa sih yang mungkin bisa kita sanggah kalau memang itu tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Jangan lupa juga Sobat Atax, tips dari saya yaitu ketika Sobat Atax ingin melakukan pengungkapan ketidakbenaran dalam pengisian SPT, ini bisa dilakukan ketika sebelum SPHP keluar. Nah, hal ini sesuai dengan Undang-Undang HPP nomor 7 tahun 2021. Kenapa? Karena di aturan yang lama sebelum aturan Undang-Undang HPP keluar, pengungkapan ketidakbenaran ini bisa dilakukan sebelum SKPKB keluar, surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, sekarang dipersingkat masanya yaitu sebelum SPHP itu keluar. Sehingga kalau misalnya kita ingin
melakukan pemberitahuan ketidakbenaran atau dalam istilahnya adalah pembetulan, tapi karena pembetulan itu memang sudah tidak boleh dilakukan ketika pemeriksaan itu dilaksanakan ya. Jadi istilahnya adalah pengungkapan ketidakbenaran itu bisa dilakukan ketika sebelum terjadinya SPHP. Setelah SPHP keluar, kita diberikan 7 hari untuk bisa memberikan tanggapan apakah kita setuju sepenuhnya dengan SPHP, apakah ada sebagian yang kita setujui dan sebagian lagi yang kita tolak. Nah, kita tolaknya itu karena apa, kita nggak setuju karena apa, itu juga harus dijelaskan. Atau kita menolak seluruhnya, itu juga harus dijelaskan kenapa kok kita menolak seluruhnya. Setelah itu, tahapan berikutnya adalah pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pada pembahasan akhir ini, biasanya kita juga boleh untuk mengajukan yang namanya QA atau Quality Assurance dengan tim KPP, dengan tim Kanwil alias kantor wilayah yang berada di atas KPP Pratama biasanya. Nah, biasanya ketika terjadi dispute atau ketidaksetujuan, teman-teman dari tim Quality Assurance dari Kanwil akan menjadi satu pihak ketiga yang seharusnya cukup netral untuk bisa menjadi penengah antara pihak KPP dan juga pihak wajib pajak. Apa sih yang mungkin sesuai dan mungkin tidak sesuai dengan prosedur atau aturan atau perundang-undangan. Setelah itu selesai, tahapan berikutnya yaitu pembahasan akhir sudah diselesaikan dan akan ditandatangani antara wajib pajak dan juga petugas pajak. Note dari saya sebenarnya adalah quality assurance itu boleh dilaksanakan dan boleh tidak. Jadi itu adalah pilihan. Kalau wajib pajak tidak ingin melaksanakan quality assurance, it's okay. Sehingga prosesnya menjadi lebih cepat. Setelah itu biasanya keluar yang namanya LHP alias laporan hasil pemeriksaan. Nah, dari LHP inilah nanti akan keluar yang namanya SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar, atau surat ketetapan pajak lebih bayar, SKPLB, atau surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, dari SKPKB, SKPLB, dan juga SKPN inilah yang nantinya akan muncul produk-produk berikutnya, yaitu surat tagihan pajak, surat teguran, dan surat paksa. Nah, masalah surat-surat itu nanti akan kita bahas di pembahasan video yang berikutnya. Untuk kali ini, tahapan-tahapan dari yang namanya pemeriksaan pajak kita sudah jabarkan secara eksplisit. Semoga ini bisa membantu para Sobat Atax ketika mengalami proses pemeriksaan pajak. Dan juga Sobat Atax, silahkan untuk bisa mendownload aplikasi kita di Google Play Store dan juga di Apple Store. Sobat Atax bisa mendapatkan satu fitur-fitur yang menarik dari aplikasi kita secara gratis. Dan juga jangan lupa untuk memfollow Instagram kami di Atax Indonesia, dapatkan info-info dan juga peraturan-peraturan perpajakan yang menarik setiap harinya secara gratis. Akhir kata, terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan juga ingat pajak, ingat Atax. Sampai jumpa.